ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita. Pada malam ini insyaallah kita akan lanjutkan belajar dari kitab Syarah Thalathatul Ushul karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah dan penjelasannya dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sampai di penjelasan tentang 3 landasan utama fa idza qila laka qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, jika ditanya mal usulul thalathatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apa 3 landasan dasar yang wajib bagi manusia untuk mengenalnya? Maka jawablah faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu. Seorang hamba wajib mengenal Rabbnya. Yang kedua, wadinahu. Seorang hamba wajib mengenal agamanya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, seorang hamba wajib mengenal bahwa Muhammad mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ ya. Sampai yang kedua sekarang, mengenal agama Islam. Landasan yang kedua. Ketiga perkara ini adalah perkara yang paling mendasar, yang paling prinsip. Seseorang tidak boleh, tidak, mesti wajib mengenal 3 perkara ini. Karena ini adalah al-usul. Nah, dikatakan oleh penulis Syekh Muhammad mal usul. Apa 3 usul? Nah, 3 usul. Sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim ayat 24, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama.
Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah memberikan permisalan sebuah kalimat yang baik. Kalimat yang baik ini adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, keimanan yang paling tinggi, cabang keimanan yang paling tinggi. Itu seperti kasyajaratin thayyibah, sebuah pohon yang baik, asluha tsabitun, yang usulnya, yang akarnya itu sabitun, tegak, ya, tegak, kuat, berdiri tegak, kokoh. Wa farquha fis sama, dan cabangnya itu menjulang ke langit. Usul, prinsip. Prinsip yang kedua adalah seorang itu wajib mengenal agamanya, yaitu agama Islam. Ini pernah disampaikan pada awal-awal pertemuan tentang 4 perkara yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Ya. Kata Syekh, "Annahu yajibu 'alaihi ta'allum 4 masail. Al-ula al-ilmu." Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Ketiga, mendakwahkan ilmu. Yang keempat, sabar. Ilmu yang dimaksud adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu itu adalah, kata Syekh, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Baik, kita akan baca. Sudah ketemu? Oke. Kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Berkata Syekh Utsaimin, "Ai ma'rifatul asli tsani wa huwa dinuhu alladhi kallafal 'amal bihi wa ma tadammanahu min al-hikmati wa rahmati wa masalihil khalqi wa dar'il mafasid anha wa dinul Islam man ta'ammala haqqa ta'ammuli ta'ammulan mabniyan 'ala kitab was sunnah 'arafa annahu dinul haq." Kata beliau, yaitu mengenal pokok perkara yang kedua, prinsip dasar yang kedua. Mengenal apa? Mengenal agama. Agama yang memberikan beban amal dan apa yang ada di dalam agama tersebut, apa yang ada, apa terkandung dalam agama Islam dari hikmah, rahmat, dan kemaslahatan untuk sekalian makhluk. Dan agama Islam itu adalah agama yang mencegah dari segala macam kemafsadatan, mafasid. Dan agama Islam, barang siapa yang mau merenunginya dengan sepenuhnya, didasari atas kitab dan sunnah, maka dia akan mengenal Islam, bahwasanya Islam adalah agama yang hak. Wa annahu dinul ladzi la taqum masalihul khalqi illa bihi. Bahwasanya agama Islam adalah agama yang tidak tegak kemaslahatan makhluk kecuali harus dengan agama Islam. Nah, kita
kandungannya. Yang kata Syekh Utsaimin, prinsip yang kedua, seseorang mesti mengenal Islam, ma'rifatul asli wa dinul ladzi kallafal amal, yang mewajibkan pelakunya untuk amal. Amal itu apa itu amal? Mengamalkan ilmu. Oleh sebab itu kita minta setiap hari kepada Allah, apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjuk kita kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim di antara tafsirnya adalah agama Islam. Agama Islam adalah agama yang lurus, yaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Agama Islam itu adalah agama ilmu dan amal. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda. Al-huda ditafsirkan dengan ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan agama yang hak ditafsirkan dengan amal soleh. Jadi Islam adalah agama ilmu dan amal, bukan jalan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai, jalannya orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka itu berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Waladhdallin, bukan jalan yang sesat. Nah, kita minta setiap hari dalam Al-Fatihah, semua sholat kita tidak sah kecuali harus baca itu. Bukan jalan yang sesat orang Nasrani, yaitu jalan amal tanpa ilmu. Sebab itu kita minta jalan yang lurus, jalan yang didasari atas ilmu dan amal. Wa ma tadammanahu minal hikmah, dan agama Islam itu agama yang penuh dengan hikmah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, demi Al-Qur'an yang maha hakim, maha bijaksana. Jadi semua yang ada pada Islam, hukum-hukum Islam itu semuanya cocok untuk segala zaman, untuk segala tempat, cocok. Jangan dipandang tidak cocok. Hukum-hukum yang diajarkan Allah dan Rasulnya adalah hukum yang penuh dengan hikmah. Warahmah, dan Islam itu adalah agama rahmat. Agama apa? Kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebarkan rahmat untuk sekalian alam. Surat Al-Anbiya 107. Warahmah. Jadi agama Islam adalah agama yang mengajarkan rahmat, cinta, kasih sayang, bukan sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang jahil atau orang-orang yang memang ingin menghancurkan Islam baik dari luar maupun dari dalam. Yang katanya Islam adalah agama yang ekstrim, mengajarkan teroris. Dan jelas dalam surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad
kecuali untuk menebarkan rahmat sekalian aman. Dan kita juga yakin dan iman dan kita menyembah pada Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim. Nabi juga mengatakan irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Rahmatilah, sayangilah apa saja yang ada di atas muka bumi ini, maka yang di atas akan menyayangimu. Masya Allah. Ini Islam sayang sekali dengan manusia, makhluk semuanya akan merasakan betapa damai dan cinta serta rahmatnya Islam untuk sekalian. Nabi pernah mengatakan, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan untuk segala sesuatu. Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurihda bihadahu. Sungguh Allah mewajibkan berbuat ihsan pada segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang ihsan, baik. Bolehkah kita membunuh? Pada saat tertentu dibolehkan. Saat apa? Perang. Kalau membunuh. Ya, padahal agama Islam itu melindungi jiwa. Tapi pada saat tertentu, ya kita terdesak, ya kita diperbolehkan untuk membunuh. Beberapa kondisi untuk bisa kita membunuh adalah membunuh musuh Allah yang pertama, musuh Allah, orang-orang yang benar-benar memusuhi Allah dan Rasul yang memerangi Islam dalam konteks perang. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ya, atau kondisi-kondisi pembunuh yang lain apa contohnya? Beda. Nah, misalnya kisos atau rajam atau eksekusi seperti yang diterapkan semua negara, pasti ada ya. Ada hukuman yang pasti hukuman mati. Jika Anda membunuh, maka bunuhlah dengan ihsan, dengan baik. Tidak boleh dimutilasi, tidak boleh dicincang-cincang, tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Kalau membunuh harus membunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum, ini manusia. Jika Anda menyembelih, maka sembelih dengan baik. Ini dengan hewan. Ketika mau menyembelih, ya, maka hendaknya kalian itu menajamkan senjata-senjata kalian dan hendaknya kalian itu membuat nyaman sembelihannya. Itu dengan musuh Allah yang memerangi agama Allah, itu dengan hewan yang akan disembelih. Bagaimana dengan sesama kaum muslimin? Sama manusia lintas agama dengan non muslim misalnya. Bahkan Allah Subhanahu Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menghormati tetangganya. Tetangga ada 3, tetangga Islam dan mempunyai hubungan kerabat. 3 haknya. Apa yang pertama? Hak sebagai tetangga. Yang kedua, hak sebagai seorang Islam. Yang ketiga, hak sebagai kerabat, tetangga dan seorang Muslim. 3 ya. Kemudian ada tetangga Islam tapi tidak mempunyai kerabat. 2 haknya.
hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Yang ketiga, orang tetangga yang beragama non muslim mempunyai satu hak, yaitu hak tetangga sebagai seorang tetangga. Tidak boleh tidak boleh, tidak boleh. Bahkan dalam hadis tadi dikaitkan dengan keimanan seseorang. Kalau imannya bagus kepada Allah dan hari akhir, akidahnya bagus, tauhidnya bagus, maka bisa dilihat dari sikap, perilaku, tingkah lakunya, akhlaknya terhadap tetangganya, walaupun non muslim. Berarti ini menunjukkan apa? Islam tidak pernah mengajarkan teroris, kekerasan. Enggak, bukan agama ekstrim, tidak. Nah, kalau ada orang Islam yang mengatakan atau mengiyakan bahwasanya Islam adalah agama yang keras, maka dia belum belajar, belum mengenal Islam dengan sebenar-benarnya, belum mengenal Islam. Berarti dia ibarat pohon dalam surat Ibrahim ayat berapa tadi? Tadi 24, 26 coba. Wa masalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah ujdutat min fawqil ardh ma laha min fawq. Dan Allah memberikan permisalan kalimat kekufuran, bukan kalimat keimanan. Ya, seperti apa? Pohon yang buruk, yang akarnya tidak menancap kuat ke dalam dasar bumi, tetapi akarnya di atas tanah. Bagaimana pohon itu bisa tegak ke atas langit? Tidak terjadi. Islamnya hanya Islam sebagai kartu identitas saja, Islam KTP. Ya, hakikatnya alhamdulillah, maka wajib bagi kita semua orang Islam harus belajar Islam dengan benar dari kitab dan sunnah. Wa masalihul khalq, dan Islam itu adalah agama yang memberikan kemaslahatan untuk makhluk. Wadal mafasid anha, dan Islam adalah agama yang mengajarkan untuk meninggalkan atau menjauhi segala macam mudarat, mafsadah. Nah, itu dia. Makanya ada ad-daruratul khamsah. Ad-daruratul khamsah adalah 3 permasalahan yang diajarkan oleh Islam sebagai hal yang sangat penting. Ya. Yang pertama, Islam itu hifdzuddin, mengajarkan untuk menjaga agama. 5 perkara penting yang diajarkan Islam untuk menjaganya. Yang pertama, hifdzuddin. Islam mengajarkan supaya kita ini menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafsi. Islam mengajarkan dan mewajibkan untuk menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul aqli, menjaga akal. Yang keempat, hifdzul ardi, menjaga kehormatan. Yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta. Yang pertama, agama. Wajib seseorang itu menjaga agamanya. Agama Islam. Agama Islam. Oleh sebab itu, ya, prioritas utama seseorang dalam dia hidup di atas muka bumi ini adalah menjaga agama. Oleh sebab itu, bagaimana caranya seseorang itu bisa mengenal agama, belajar agama, dan
Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api. Itu. Yang kedua adalah menjaga jiwa. Haram bagi seseorang itu menumpahkan darah. Gak boleh seseorang itu membunuh, dan membunuh termasuk dosa besar. Gak boleh. Walaupun mengatasnamakan jihad. Nah, ini juga. Ini lebih parah lagi. Membunuh saja sudah haram, tetapi dia membuat bid'ah ya, dengan perbuatan haram. Jadi dia ingin menghalalkan sesuatu yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan apa? Dengan dalih membunuh orang-orang kafir. Itu orang Islam yang dikafirkan dulu supaya halal, kemudian dibunuh. Ini adalah tindakan-tindakan yang salah, ya, atau pemahaman yang salah, dan pemahaman Khawarij. Atau memang karena dia membunuh, karena memang murni sebagai tindakan kriminal, karena dia ingin mungkin merampok, mencuri, dan yang lainnya. Ini adalah tindakan kriminal. Dan banyak terjadi berita-berita ini hampir setiap hari. Kita dengar ada pembunuhan ini, pembunuhan itu. Seorang ayah membunuh anaknya, atau anak membunuh ayahnya, atau suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya, dan yang lainnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah tindakan kezaliman yang besar. Makanya Islam itu mengajarkan umatnya supaya tidak serampangan untuk apa? Untuk membunuh. Ini hifdzul nafsi. Kemudian yang ketiga apa tadi? Menjaga akal. Makanya Islam mengharamkan khamr, segala macam minuman keras. Karena minuman keras atau narkoba itu bisa menghilangkan akal atau merusak akal. Ya. Yang keempat itu apa? Kehormatan. Ya, kehormatan. Haram bagi seseorang itu melukai atau ya, menodai kehormatan muslim yang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi, seorang muslim adalah yang membuat saudara muslim lainnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Islam. Yang terakhir, hifdzul mal, menjaga harta, melindungi harta. Maka ya, Islam mengharamkan untuk mengambil hak orang lain. La yahillu malu mri'in illa anti bi nafsi. Tidak halal harta seseorang diambil tanpa hak kecuali dengan keikhlasan dari sang pemiliknya. Tak boleh. Kita mengambil hak orang lain. Di Islam adalah agama yang memperhatikan maslahat dan meninggalkan mudarat. Wadinul Islam, kita lanjutkan. Dan agama Islam itu bagi orang yang mau merenunginya dengan sepenuhnya, didasari Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan mengetahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang hak. Surat Al-Imran ayat 19 coba. Benar enggak? Allah Ta'ala berfirman, Inna dina
indallahil Islam. Ya, Ali Imran ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Nah, wa annahu din alladzi la taqumu maksudnya lagi. Terus kemudian dalam surat Al-Imran ayat 85, wa man yattaqi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Al-Imran ayat 85. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, apa kata Allah? Falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirah minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Islam adalah satu-satunya agama yang hak di sisi Allah dan yang diridhai. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam, dan aku ridhoi wa raditu lakum, ya, untuk kalian Islam sebagai agama. Wa annahu din alladzi la taqumu masalihul khalqi illa bihi. Inilah agama yang tidak akan tegak kemaslahatan makhluk kecuali dengan agama Islam. Wala yanbaghi an naqisal Islam bima alaihi muslimun al-yaum. Dan tidak benar Islam itu dianalogikan, dikiaskan dengan kondisi orang-orang Islam sekarang. Tidak boleh Islam itu digambarkan dengan kondisi orang-orang Islam sekarang, kata beliau. Fa innal muslimina qad farratu fi asya' katsirah wartakabu ma'adhira 'azimah. Karena orang-orang Islam sekarang ini banyak yang melakukan apa ini? Penyembelihan, meremehkan dalam perkara yang banyak, dan mereka banyak melakukan kesalahan, perkara-perkara yang sebenarnya diingkari. Hatta ka'anna la'aisha bainahu fi ba'dil biladil islamiyyah ya'ishu fi jawrin bil Islam. Sampai-sampai orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, orang Islam di negara Islam, seperti hidup di negara bukan Islam. Nah, jadi Islam itu hak. Islam itu adalah agama yang hak. Islam itu mengajarkan kemaslahatan. Islam itu mengajarkan untuk menghindari segala macam mafsadat, kemudaratan. Jadi Islam adalah agama yang 100% kebaikan, rahmat, dan yang lain-lainnya. Dari kebaikan semua Islam, kalau kita mau mencari, kalau kita mau belajar yang Islam yang murni, maka isinya baik semua. Ya, jangan dikiaskan, disamakan dengan kondisi orang-orang Islam sekarang. Karena orang Islam banyak yang tidak mengamalkan, bahkan tidak tahu apa itu Islam. Coba ditanya, Islam itu apa? Aku tahu nggak Islam itu apa? Nanti diajarkan.
belajar terus ini usul talata. Ini masih disenggol sedikit sebenarnya. Saya nggak akan bahas banyak. Nanti akan ada pengertian Islam. Islam itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini di kitab ini nanti akan ada. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah al-istislam, berserah diri kepada Allah bitauhid dengan mentauhidkan Allah, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan taat tunduk patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Itulah Islam. Jadi Islam itu al-istislam, tunduk, patuh, nurut. Jadi itu Islam. Ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, kita harus sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Bukan sami'na wa asaina. Kami dengar, kami ingkari. Tidak itu Islam. Ya, Islam. Sekarang banyak orang Islam yang tidak mengamalkan Islam. Banyak orang Islam yang tidak sholat. Banyak. Orang Islam yang nggak ke masjid. Banyak. Ya. Orang Islam yang nggak zakat, nggak sedekah. Banyak. Sebab itu kita ini sentuh supaya kita semua betul-betul mengenal Islam dengan sebaik-baiknya dan bisa mengamalkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kami yang hak itu hak dan berikan kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil dan berikan kami kemampuan untuk meninggalkan. Banyak orang Islam. Kalau banyaknya, kuantitasnya banyak. Kualitasnya, ini dia kualitasnya. Coba deh tanya, kan ada video apa namanya itu eksperimen sekarang. Tanya anak SMA yang kuliah, hukum Islam ada berapa? Yang putih hukum Islam ada berapa aja? Pada salah. Ada 3, ada 2, ada 5, ada yang benar, ada yang 6. Oh, balik-balik antara hukum Islam sama hukum iman. Ada yang 5, 6, ada 5, 6 ya. Suruh putih itu lebih bingung lagi lah. Hukum Islam ada 5, sebutin. Padahal itu pelajaran apa? TK. Pelajaran TK. Kalau di TK kita TK. Bahkan pra-TK ada. Ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan sholat, ya, dan seterusnya. Itu Islam. Apakah hanya menghafalkan hukum Islam saja? Enggak. Harus dipelajari. Rukun Islam yang pertama saja udah panjang banget tuh. Ini kita mau belajar rukun Islam yang pertama nih, belum berapa kitab 1. Makanya ada kitab Tauhid ya. Itu masih menjelaskan rukun Islam yang pertama itu. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid itu kan rukun Islam berapa? Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Di dalam tauhid itu masih tauhid uluhiyah. Nanti ada tauhid asma wa sifat. Nanti ada babnya tersendiri. Panjang banget. Nabi Nuh alaihi salam mengajarkan rukun Islam yang pertama tauhid itu berapa? Tahun 950 tahun. Sebab itu besar itu. Bahkan kita membutuhkan tauhid itu sampai mati.
man qala fi akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir nafasnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Berarti kita membutuhkan ilmu tentang rukun Islam yang pertama syahadat itu sampai mati. Makanya kalau ada orang yang meninggal ditalkin apa talkinnya? La ilaha illallah. Itu rukun Islam berapa? Yang pertama. Subhanallah. Besar Islam itu, besar sekali. Sudah? Hah? Sudah. Itu mau ada silakan. Ya, kita lanjutkan setelah adzan. Sampai mana tadi? Perkataan Syekh bahwasannya Islam agama yang hak tidak bisa dikiaskan atau digambarkan dengan kondisi orang-orang Islam sekarang. Karena orang-orang Islam itu tentunya tidak maksum. Artinya apa? Mereka bisa bersalah. Ya iya. Karena orang yang beragama Islam ini tidak maksum. Ada di antara mereka yang salah dalam memahami Islam, atau memang tidak mau mengamalkan Islam, atau bodoh dalam masalah agamanya dia sendiri. Banyak perkara-perkara yang menyimpang yang dia lakukan. Artinya apa? Banyak oknum. Dan oknum-oknum seperti ini tidak bisa menjadi gambaran Islam seutuhnya, nggak bisa. Banyaknya orang Islam itu sekarang ini mestinya menjadi PR untuk kita agar kita bisa lebih banyak berdakwah. Banyak berdakwah, mengenalkan agama. Nah, makanya di antara prinsip yang sangat besar adalah seseorang wajib mengenal agamanya. Nah, ini agama. Beliau dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, yushiku an tada'a alaikum umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir saja nanti akan umat Islam itu akan dikepung oleh musuh-musuh kita. Yushiku an tada'a alaikum umam. Umat-umat itu, musuh-musuh Islam itu akan mengepung kalian dari segala penjuru. Sebagaimana atau seperti orang-orang yang makan di nampan. Kita pernah makan bareng kan di nampan? Nampan, kemudian kita makan berjamaah. Nah, orang-orang yang makan itu ibarat orang-orang yang ingin memakan kita. Orang Islam itu ibarat makanannya. Kemudian ditanya oleh sahabat, Nabi bertanya kepada sahabat, hal min illatin nahnu yawma idzin, apakah pada saat itu, pada saat orang Islam itu dikepung menjadi bulan-bulanan orang-orang kafir, itu kondisinya orang Islam itu sedikit, bal antum yawma idzin katsir, bahkan kalian pada saat itu banyak, walakinnakum ghusaun, akan tetapi kalian itu seperti buih di lautan. Walakinnakum ghusaun, seperti buih di lautan. Mereka tidak mempunyai kualitas. Banyak tetapi tidak berkualitas, tidak ditakuti, tidak disegani, seperti halnya orang-orang Islam pada awal keislaman.
Orang Islam itu satu orang itu bisa menggemparkan banyak orang. Ya, makanya dalam perang Badar 300 bisa melawan musuh karena keimanan yang sangat luar biasa ada pada dada-dada para sahabat ini Tuhan Ali dan sebagainya. Ya. Dulu Islam itu sedikit, tetapi imannya apa? Besar, kuat, kokoh. Pada awal mula sedikit, apalagi waktu masih awal-awal itu, masih Abu Bakar dikit dianggap pokoknya wah Islam itu aneh, Islam itu susah segala macam lagi. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Muslim, bada al-Islamu ghoriban fa sayakunu ghoriban kama bada matuba lil ghuraba. Islam itu awal mulanya itu asing, dan akan datang satu zaman Islam itu akan dianggap asing. Maka matuba lil ghuraba. Ya. Maka berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Jenggot asing, cadar asing, mudah-mudahan. Ya. Makanya banyak orang-orang yang ingin memajukan syariat-syariat ini, sunnah-sunnah yang tadinya ini merupakan tuntunan. Nah, kita harus belajar tuntunan ajaran Islam. Kita ini belajar tuntunan. Walaupun sedikit dianggap asing, tetap kita harus melakukan yang namanya tuntunan. Nah, walaupun dianggap asing. Sekarang tuntunan dijadikan tontonan. Yang tontonan jadi tuntunan. Sekarang ngajinya banyak di televisi atau di HP, sehingga anak zaman sekarang itu ya tuntunannya dari tontonan. Jadi istilah saya sendiri, artinya banyak orang yang meninggalkan Islam ya, sebagai tuntunan. Yang jelas tuntunan ajaran Islam dilecehkan, dihinakan. Ini kondisi Islam sekarang tidak mewakili sama sekali apa? Islam itu sendiri secara utuh, secara makanya Allah mengatakan udkhulu fis-silmi masuklah Islam secara kalam, secara utuh. Kita inginnya seperti itu. Kita baca lagi. Wadinul Islami bihamdillahi ta'ala, kata Syekh Utsaimin, dan agama Islam kita memuji Allah Azza wa Jalla mutadamminun li jami'il masalih allati tadammanat al-adyanus sabiqah. Agama Islam itu mencakup kemaslahatan yang diajarkan agama-agama terdahulu, mutabayyizun 'alaiha bikaunihi sholihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Dan agama Islam itu mutamayyiz, itu istimewa, unggul untuk bisa dilakukan atau diamalkan atau sholihan, untuk bisa digunakan setiap zaman, pada zaman apapun, di setiap zaman, di setiap tempat, di setiap umat. Ya. Wa ma'ana qawluhu shalih lil zaman wa makan wa ummah anna tamassuka bihi la yunafi masalihal ummah fi ayyi zaman wa makan wa ummah. Maksudnya adalah bahwasanya ketika kita ingin berpegang teguh dengan Islam, itu tidak menafikan, tidak menghilangkan kemaslahatan umat di setiap zaman, tempat, atau ya umat itu sendiri. Fadilul Islam ya'muru bi kulli amalin sholih, karena Islam itu menyuruh untuk beramal soleh, amal yang baik, amal kebajikan. Wa yanha an kulli amal sayyi,
dan Islam itu melarang dari segala macam amal buruk, bahwa ya'muru bi kulli khalqin fadil, bi kulli khuluqin fadil, dan Islam itu menyuruh kita untuk berhias dengan akhlak yang utama, akhlakul karimah, wa yanha an kulli khuluqin sabil, dan melarang pelakunya orang Islam dari segala macam akhlak-akhlak yang rendahan, akhlak-akhlak yang buruk. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi mengatakan, bertakwalah kepada Allah di mana saja Anda berada, dan ikuti yang buruk itu dengan kebaikan yang akan menghapusnya, dan pergaulan manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik. Bahkan di antara misi diutusnya Nabi adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak. Panjang kalau belajar Islam itu panjang. Makanya kalau mau anak-anak kita ini pintar dalam masalah din, ayo diajari anak-anak. Bisa nggak ngajarin sendiri di rumah? Belajar yuk kita, belajar tauhid. Nah, kita belajar usul talata tadi. Oh, habis dah belajar usul talata. Apa ya? Belajar apa ya tadi? Lupa. Yuk baca dulu, tapi ya nggak apa-apa, baca dulu nggak apa-apa. Dari situ diajar. Masya Allah. Ajarkan anak. Bisa les matematika, bisa bayar mahal. Les bahasa Inggris bayar mahal. Apalagi les lagi? Fisika, kimia, apalagi? Masa les bahasa Arab nggak mau? Ada bahasa Arab, bayarnya murah, habis itu bubar. Bapaknya dengan semangat, apalagi anak-anaknya. Ya Allah. Belajar Quran masa nggak bisa? Aina nahnu minal Islam. Di mana kita dari memperjuangkan Islam? Nah, nanti kamu gede cita-citanya dari apa? Jadi dokter, oh ya bagus. Jadi apa namanya? Insinyur, oh iya bagus. Jadi ini jangan lupa, jangan jadi dokter yang soleh. Itu nggak apa-apa, nggak haram kok. Tapi jangan lupa dokter yang soleh, yang tahu, yang pintar agama. Boleh, tapi harus pintar agama aja. Bahasa Arab nggak apa-apa. Kamu belajar fakultas kedokteran nggak apa-apa. Spesialis apa misalnya nggak apa-apa. Tapi mesti kamu juga harus belajar agama. Bisa baca kitab, lancar, iya nggak apa-apa. Boleh. Tapi mesti belajar agama, karena kita mati nggak bawa harta, nggak bawa jabatan, kita tinggalkan semua itu. Yang kita bawa apa? Amal soleh, amal soleh. Bahkan agama ini akan ditanya oleh Allah di dalam kubur. Ditanya nanti, man rabbuka, wa madinuka, wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa Nabi? Akan ditanya loh nak, seperti itu nak. Dan belajar agama harus. Nah nanti TTA di bareng-bareng. Ya, bapaknya nggak bisa, ayo kita bareng-bareng. Di sini ada tempat, ya, nanti dikelola. Di sini ada TPA, dikelola juga. Jangan TPA itu dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata, atau dipandang dengan tidak dengan kedua mata. Sebelah mata aja sudah anak ini nggak dilihat sama sekali. Oh, boleh kita rapat nanti gimana nih? Ada hafalan hadisnya, ada pelajaran akidahnya, ada anak-anak masya tahfidnya bagus, dibikin level-levelnya nanti itu masya. Kalau bapak-bapaknya sudah sibuk. Kalau anak-anaknya ini nih generasi, gimana cara mencetak generasi proper, ya, calon riyadul jannah.
penghuni taman-taman surga. Masya Allah. Ciptakan taman-taman surga ini dengan apa? Dengan ilmu. Terus anak-anak ini yang bisa diharapkan. Kalau bapaknya sibuk, banyak habis waktunya di jalan. kerja udah jelas habisin waktu di jalan itu lebih bikin stres. Tapi nggak apa-apa, kita jangan putus asa ya. Makanya jalan Islam itu panjang, kata Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani mengatakan jalan Islam itu tuh panjang sekali. Dan kita jalannya itu seperti kura-kura. Tahu kura-kura lain jalan? Udah jalannya panjang banget. Jalan mau dari Bekasi ke Surabaya, jalannya 20 km per jam. Apa nyampainya Pak? Terus gak sabar. Tapi gak apa-apa, gak masalah, kata Syekh Al-Albani. Tujuan kita bukan sampai di ujung jalan, tapi tujuan target utama kita adalah mati di tengah jalan ini. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Yang penting kita jangan sampai salah jalan. Mau jalannya cepat kayak apa? Ke Surabaya kami ambil tol dari wisata ke arah Jakarta ke Merak, nyampe ke Surabaya. Walaupun cepatnya kayak apa, itu namanya salah jalan. Sesat tadi. Salah jalan itu dua jalan tadi lu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini jalan sesat itu dua. Jalan yang tahu tapi tidak mau amal, atau amal tanpa ilmu. Salah jalan. Kita siratal mustaqim nggak apa-apa, walaupun ngajinya seminggu sekali. Enggak ya? Kita ngajinya 2 minggu sekali ya? Itu arogan. Sih nggak libur. Udah tambah nama udah nggak apa-apa. Yang penting kita berada dalam manhaj yang sahih, akidah yang sahih, nggak sesat. Saya nggak bisa. Sudah ini selesai. Kita hanya menjelaskan perkataan penulis Muwaddinah tentang mengenal agama Islam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali kita berikan waktu 2-3 menit. Ada pertanyaan silakan. Enggak lama. Tapi masalahnya aja. Enggak masalah. Barangkali ada. Udah nyicil banget. Ya, kalau misal di sini kan mencuri itu harusnya kalau dalam Islam dipotong tangan gitu. Ya. Cuman kalau di sini kan dihukum itu konsekuensinya gimana tuh? Apa kita di akhirat nanti masih bisa ini bisa kena azabnya atau gimana? Ya, mencuri ya. Ada syariat potong tangan. Itu adalah kewajiban penguasa, bukan masing-masing kita boleh. Itu kewajiban, kewenangan. Pertama kewajiban dan kewenangan bagi penguasa. Maka selayaknya penguasa, bagi penguasa pemerintah itu mestinya yaitu harus belajar juga masalah Islam. Mereka juga dalam kualitas keilmuan tentang Islam itu sendiri belum mengerti, belum paham. Karena pemerintah itu sebenarnya cerminan dari rakyat. Kenapa tidak diterapkan seperti itu? Ya kita harus belajar Islam lebih dalam lagi. Satu ya jawabannya. Kedua, tadi pertanyaannya bagaimana? Ya orang yang dihukum dengan hukum yang tidak sesuai dengan syariat Islam, misalnya mencuri, dia harusnya dipotong tangan, tapi dia di penjara. Berarti memang bukan ranahnya dia, bukan ranahnya dia. Maka bagi yang melakukan pencurian itu wajib bagi dia bertaubat. Taubatan nasuha. Diterima, insya Allah diterima. Ya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam salah, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat.
Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Jangankan potong, jangankan apa mencuri. Sebutkan dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar adalah syirik. Kalau dia bertobat kepada Allah, insya Allah diterima dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Bertobat kepada Allah. Demikian barangkali kita tutup saja pengajian pada malam hari ini dengan membaca kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.